QS Al-Quran. Surah Al-A'raf, ayat 144, adalah kelanjutan langsung dari peristiwa dahsyat sebelumnya. Setelah Musa tersungkur karena tajalli ilahi, Allah berfirman bahwa Dia telah memilih Musa dengan risalah dan kalamnya, lalu memerintahkannya untuk berpegang pada apa yang diberikan dan menjadi orang yang bersyukur. Di sini kita melihat pola pendidikan ruhani yang sangat halus. Musa ingin melihat, ia disadarkan akan keterbatasannya. Lalu Allah tidak menjauhkan, justru menegaskan kemuliaannya sebagai yang dipilih. Ini seperti pesan lembut, kerinduanmu tidak salah, tapi jalanmu harus diluruskan. Dalam pendekatan tasawuf dan tazkiyatun nafs, sebagaimana ditekankan Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini adalah koreksi terhadap ambisi spiritual yang terlalu tinggi namun belum matang. Ada fase ketika seorang salik ingin pengalaman puncak, namun Allah sering mengembalikan dia pada tugas. Pegang amanah, jalankan risalah, bersyukur. Dipilih istifa di sini bukan sekadar status kenabian. Dalam makna batin, setiap jiwa yang diberi kesadaran untuk mencari Allah itu sudah dipilih. Tidak semua orang gelisah mencari hakikat. Kegelisahan ruhani itu sendiri adalah tanda panggilan. Tetapi setelah panggilan datang, ada perintah, ambillah apa yang aku berikan. Artinya, jangan mengejar yang belum waktunya. Jangan mengabaikan syariat demi rasa. Jangan meninggalkan amanah lahiriah demi ekstase batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sangat tegas soal ini. Siapa yang mengaku telah sampai pada hakikat, tetapi meninggalkan syariat, maka itu bukan cahaya, melainkan tipuan nafsu. Hakikat tanpa syariat adalah klaim kosong. Lalu ada kalimat kunci, jadilah orang yang bersyukur. Ini inti ma'rifatullah dalam ayat ini. Setelah mengalami keterbatasan diri, ayat 143, dan setelah ditegaskan sebagai yang dipilih ayat 144, posisi hati yang benar adalah syukur. Bukan bangga, bukan merasa istimewa, bukan merasa lebih tinggi dari yang lain. Syukur dalam tasawuf bukan sekadar ucapan. Ia adalah kesadaran bahwa semua kedekatan, semua ilmu, semua pengalaman ruhani adalah pemberian. Tidak ada satupun yang murni hasil usaha ego. Menariknya, Musa disebut sebagai yang diajak berbicara langsung. Tetapi bahkan dalam posisi itu, ia tetap diperintah untuk bersyukur. Artinya, semakin tinggi makom seseorang, semakin dalam ia harus merasa fakir di hadapan Allah. Ma'rifatullah pada ayat ini bukan tentang melihat zat, tetapi menerima peran. Mengenal Allah berarti menerima bahwa kita hamba yang diberi amanah, tidak lebih, tidak kurang. Di sini, perjalanan jiwa